Assalamualaikum sahabat. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang seorang gadis desa yang mendapati dirinya merawat seorang pria tua dengan masa lalu yang penuh misteri? Tanpa disangka, dunia yang selama ini jauh darinya, kini membuka banyak pintu yang mengubah segalanya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Alia bersama ibunya, Bu Siti. Mereka tinggal di sebuah rumah panggung kayu yang sudah lapuk dimakan usia, dengan atap bocor di sana-sini dan lantai yang berderit setiap kali diinjak. Kehidupan mereka jauh dari kata mudah. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu akibat kecelakaan di ladang, Alia harus mengambil alih tanggung jawab keluarga. Ibunya yang semakin renta dan sering sakit-sakitan tidak mampu lagi bekerja, sehingga Alia menjadi satu-satunya harapan untuk mencari nafkah. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh atau merasa iri terhadap kehidupan orang lain. Baginya, bekerja keras adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Alia sudah bangun untuk mempersiapkan hari. Ia berjalan kaki beberapa kilometer menuju ladang tempatnya bekerja sebagai buruh tani. Tangan kecilnya yang kasar terbiasa mencangkul tanah, menanam padi, atau memanen hasil kebun milik orang lain. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras dan beberapa lauk sederhana. Kadang, jika hasil panen sedang buruk atau upahnya terlambat dibayarkan, mereka harus puas dengan makan nasi dan garam. Meski begitu, Alia tidak pernah kehilangan semangatnya. Ia tetap tersenyum dan selalu berusaha menyemangati ibunya agar tidak khawatir dengan kondisi mereka. Selain bekerja di ladang, Alia juga mencari penghasilan tambahan dengan menjadi pembantu rumah tangga di rumah-rumah orang kaya di desa. Ia mencuci pakaian, menyapu halaman, dan sesekali memasak jika diminta. Meskipun gajinya kecil, ia tetap bersyukur karena sedikit banyak bisa meringankan beban ibunya. Namun, seringkali ia mendapat perlakuan kurang baik dari majikan yang memperlakukannya dengan kasar dan meremehkannya hanya karena ia miskin. Meski hatinya terluka, Alia tidak pernah membalas dengan amarah. Ia hanya menelan kepahitan itu dalam diam, meyakini bahwa suatu hari kehidupannya akan berubah. Di tengah segala keterbatasannya, Alia memiliki satu impian. Ia ingin melihat ibunya hidup dengan nyaman tanpa harus mengkhawatirkan makanan atau tempat tinggal. Namun, impian itu terasa begitu jauh. Setiap hari, ia hanya bisa berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus berjuang. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, ibunya tiba-tiba terserang demam tinggi. Alia panik, tetapi ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli obat atau memanggil tabib desa. Dengan langkah tergesa, ia berlari ke rumah kepala desa, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Kepala desa, Pak Surya, dikenal sebagai orang yang baik hati dan sering membantu warga yang kesusahan. Mendengar keadaan Bu Siti, ia segera memberikan beberapa obat herbal dan menyarankan Alia untuk mencari pekerjaan yang lebih baik agar bisa merawat ibunya dengan lebih layak. Saat itu, Pak Surya teringat sebuah kabar tentang seorang pria tua yang tinggal di pinggiran desa. Orang itu dikenal sebagai Pak Dharma, seorang miliarder yang memilih mengasingkan diri dari keluarganya. Usianya sudah sangat tua, dan kabarnya, ia membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Namun, tidak ada satupun warga desa yang mau bekerja dengannya karena pria itu terkenal keras kepala dan pemarah. Meskipun pekerjaan itu terdengar sulit, Alia tidak ragu sedikit pun. Baginya, tidak ada pekerjaan yang lebih sulit daripada melihat ibunya menderita tanpa bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, dengan hati penuh harapan, ia pergi menemui Pak Dharma di rumahnya. Rumah itu sangat besar, berbeda jauh dari rumah-rumah lain di desa. Namun, kesan megah itu sirna ketika Alia melihat betapa sepinya tempat itu. Tidak ada suara anak-anak bermain atau anggota keluarga yang berbincang. Rumah besar itu seperti kehilangan nyawanya, hanya dihuni oleh seorang pria tua yang duduk sendirian di kursi roda, menatap kosong keluar jendela. Alia berdiri di ambang pintu, menunggu izin untuk masuk. Pak Dharma menatapnya sekilas dengan sorot mata tajam, seakan mengukur siapa gadis yang berdiri di hadapannya. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" Suaranya terdengar serak dan dingin.
Dengan sopan, Alia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa ia ingin bekerja merawat Pak Dharma. Pria tua itu mendengus sinis, seolah tidak percaya ada seseorang yang rela bekerja dengannya. Namun, melihat ketulusan di wajah Alia, ia akhirnya memberi kesempatan. "Baiklah," katanya, "tapi jangan harap pekerjaan ini mudah." Saat Alia melangkah masuk ke dalam rumah itu, ia tahu hidupnya akan berubah. Ia tidak tahu apakah ini akan menjadi keputusan yang baik atau malah membawa kesulitan baru. Namun, di dalam hatinya, ia berjanji akan melakukan yang terbaik, bukan hanya demi uang, tetapi juga karena ia percaya bahwa semua orang, termasuk Pak Dharma, berhak mendapatkan kasih sayang, bahkan jika mereka sendiri tidak menyadarinya. Alia melangkah masuk ke dalam rumah besar itu dengan hati-hati. Udara di dalam terasa dingin dan sunyi, jauh berbeda dari rumah-rumah lain di desa yang selalu dipenuhi suara tawa dan obrolan. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan-lukisan tua, dan perabotan kayu jati di ruangan itu tampak mahal, tetapi berdebu, seolah lama tidak digunakan. Pak Dharma masih duduk di kursi rodanya, mengamati Alia dengan tatapan tajam, seakan sedang menilai apakah gadis muda ini benar-benar bisa diandalkan atau hanya akan menjadi beban seperti orang-orang sebelumnya. "Aku tidak butuh belas kasihan," gumamnya dingin. "Kalau kau di sini untuk merasa kasihan padaku, lebih baik pergi." Alia menundukkan kepalanya sedikit, mencoba menunjukkan sikap hormat. "Saya di sini untuk bekerja, Pak," jawabnya dengan suara tenang. "Saya tidak akan mengasihani Bapak, tapi saya akan merawat Bapak sebaik mungkin." Jawaban itu tampaknya membuat Pak Dharma sedikit terkejut. Ia terbiasa dengan orang-orang yang mencoba mengambil hatinya dengan kata-kata manis. Tetapi gadis ini tampak berbeda. Ia tidak mencoba membujuk atau merayu, hanya berbicara apa adanya. Namun, alih-alih menunjukkan ketertarikan, Pak Dharma justru mendengus sinis. "Kita lihat saja berapa lama kau bisa bertahan," katanya sebelum memutar kursi rodanya dan bergerak pergi ke dalam kamarnya. Hari pertama Alia bekerja di rumah itu tidak mudah. Tidak ada satupun pelayan yang tersisa, hanya ada seorang pria parubaya bernama Pak Rahmat yang bertindak sebagai penjaga rumah sekaligus asisten pribadi Pak Dharma. Pria itu tidak banyak bicara, tetapi dari raut wajahnya, Alia bisa menebak bahwa ia sudah terlalu lama menghadapi sifat keras kepala majikannya. "Jangan tersinggung dengan sikap Pak Dharma," katanya singkat saat Alia mulai membersihkan ruang tamu. "Dia memang selalu seperti itu." Alia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak keberatan dengan sikap Pak Dharma, karena ia tahu pasti ada alasan di balik sifat dingin dan sinisnya. Hari demi hari berlalu, dan setiap pagi Alia harus menghadapi sikap kasar Pak Dharma. Pria tua itu selalu menemukan alasan untuk mengomel. Makanan terlalu hambar, tehnya tidak cukup panas, atau kamarnya tidak dibersihkan dengan benar. Tetapi Alia tetap sabar. Ia menjawab semua keluhan dengan tenang dan terus melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Tidak sekalipun ia membantah atau menunjukkan rasa jengkel, meskipun di dalam hatinya ia sering merasa lelah. Baginya, Pak Dharma hanyalah orang tua kesepian yang butuh perhatian, meskipun ia sendiri tidak mau mengakuinya. Suatu hari, saat Alia sedang menyapu halaman depan, ia mendengar suara batuk keras dari dalam rumah. Dengan cepat, ia meletakkan sapunya dan berlari masuk, hanya untuk menemukan Pak Dharma terjatuh dari kursi rodanya. Tubuhnya gemetar hebat. Tanpa berpikir panjang, Alia membantunya bangun dan membawanya kembali ke kursi roda. Pak Dharma ingin menolak bantuan itu, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Napasnya tersengal, dan wajahnya pucat. "Jangan bilang siapa-siapa," katanya lirih. "Aku tidak butuh belas kasihan." Alia menghela napas. "Saya tidak kasihan, Pak. Saya hanya tidak ingin melihat Bapak terluka." Sejak kejadian itu, hubungan mereka perlahan mulai berubah. Meskipun Pak Dharma masih sering mengomel, ada sedikit perubahan dalam caranya berbicara kepada Alia. Ia tidak lagi sekeras dulu, dan sesekali, ia bahkan bertanya tentang kehidupan Alia di desa. "Kenapa kau mau bekerja di sini? Bukankah lebih mudah mencari pekerjaan lain?" tanyanya suatu sore saat Alia membantunya makan.
Alia tersenyum tipis. Saya hanya ingin mencari uang untuk ibu saya. Dia sering sakit, dan saya ingin merawatnya dengan lebih baik. Pak Dharma terdiam untuk beberapa saat, seolah ada sesuatu dalam kata-kata Alia yang menyentuhnya. Hari-hari berikutnya, Alia mulai menemukan sisi lain dari Pak Dharma yang tidak pernah ditunjukkannya kepada orang lain. Ia melihat bagaimana pria tua itu menghabiskan waktu berjam-jam hanya duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela dengan mata kosong. Ia menyadari bahwa di balik sikap kerasnya, ada kesepian mendalam yang menghantuinya. Alia tidak bertanya lebih jauh, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap berada di sisinya, setidaknya sampai pria tua itu tidak merasa sendirian lagi. Namun, tidak semua orang senang dengan kehadiran Alia di rumah itu. Suatu hari, seorang pria berpakaian rapi datang berkunjung. Dari cara bicaranya, ia terlihat angkuh dan tidak sabar. "Kakek, kapan kau akan berhenti bermain-main dengan orang asing ini?" katanya sambil melirik Alia dengan tatapan meremehkan. Alia segera mengenali pria itu sebagai salah satu anggota keluarga Pak Dharma. Pak Dharma hanya mendesah pelan, tampak tidak tertarik dengan kedatangan tamunya. "Aku tidak butuh kalian sekarang," jawabnya dingin. Pria itu mendengus sebelum pergi, tetapi Alia bisa merasakan bahwa ini bukanlah pertemuan terakhir mereka. Saat matahari mulai terbenam, Alia duduk di teras rumah, memikirkan semua yang terjadi hari itu. Ia tahu bahwa ia telah melangkah ke dalam kehidupan yang lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan Pak Dharma, sebuah benang tipis yang belum sepenuhnya terjalin, tetapi perlahan mulai membentuk ikatan yang lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan Alia mulai terbiasa dengan rutinitasnya di rumah besar itu. Meskipun Pak Dharma masih sering bersikap kasar dan menyebalkan, Alia menyadari ada perubahan kecil dalam cara pria tua itu memperlakukannya. Ia tidak lagi sekeras dulu, dan meskipun tetap menggerutu, terkadang ada percakapan singkat di antara mereka. Alia mulai melihat bahwa di balik sikap dinginnya, Pak Dharma sebenarnya adalah orang yang sangat kesepian. Setiap malam, ia selalu duduk di depan jendela besar di ruang tamu, menatap keluar dengan tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu atau seseorang yang tidak pernah datang. Suatu sore, hujan deras mengguyur desa, membuat suasana rumah semakin dingin dan suram. Alia sedang membereskan dapur ketika ia mendengar suara batuk keras dari ruang tamu. Dengan cepat, ia berlari ke sana dan menemukan Pak Dharma sedang duduk di kursi rodanya. Tubuhnya menggigil hebat. Alia segera mengambil selimut tebal dan membungkusnya dengan hati-hati. "Pak, sebaiknya Bapak beristirahat di kamar," ucapnya lembut. Namun, Pak Dharma hanya menggeleng pelan. "Aku lebih suka di sini," gumamnya lirih. Alia menatapnya dengan cemas, lalu duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hanya suara hujan yang terdengar. Tiba-tiba, Pak Dharma membuka suara. "Aku dulu punya seorang istri," katanya tiba-tiba. Alia terkejut, tetapi ia tetap diam, menunggu kelanjutan cerita. "Dia perempuan yang sangat baik. Aku mencintainya lebih dari apapun di dunia ini," lanjutnya dengan suara pelan. "Tapi aku kehilangan dia, karena kesalahanku sendiri." Alia menoleh, melihat mata tua Pak Dharma yang basah. Ini pertama kalinya ia melihat pria itu menunjukkan emosi yang begitu dalam. Pak Dharma menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku terlalu sibuk mengejar harta. Aku ingin memberinya kehidupan yang sempurna, tapi dalam prosesnya, aku malah kehilangan dia. Dia sakit, dan aku tidak ada di sisinya ketika ia pergi." Suaranya bergetar di akhir kalimatnya. Alia merasa hatinya tersentuh. Ia mengerti bagaimana rasa kehilangan bisa mengubah seseorang. Kini ia paham mengapa Pak Dharma memilih hidup menyendiri di rumah besar ini, karena kenangan dan penyesalan terus menghantuinya. Sejak percakapan itu, hubungan mereka perlahan mulai berubah. Pak Dharma menjadi sedikit lebih terbuka terhadap Alia. Ia mulai menceritakan potongan-potongan kisah masa lalunya, tentang bagaimana ia membangun kekayaannya, tentang keluarganya yang sekarang tidak lagi peduli padanya,
dan tentang bagaimana ia akhirnya memilih untuk mengasingkan diri. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak pernah menghakimi, hanya menjadi pendengar yang baik. Ia menyadari bahwa di balik kekayaan dan kejayaan yang pernah dimiliki pria tua itu, ada kesedihan mendalam yang tidak bisa dihapus dengan uang. Suatu hari, saat Alia sedang membersihkan perpustakaan di rumah itu, ia menemukan sebuah album foto tua tersimpan di salah satu rak. Ia membuka halaman pertama dan melihat gambar seorang pria muda yang tampak gagah berdiri di samping seorang wanita cantik dengan senyum lembut. Alia mengenali pria itu sebagai Pak Dharma saat masih muda. Wajahnya yang dulu penuh kebanggaan kini tampak kontras dengan sosoknya yang renta dan lelah. Saat ia hendak menutup album itu, tiba-tiba suara Pak Dharma terdengar dari belakang. "Itu istriku," katanya pelan. Alia menoleh dan melihat Pak Dharma duduk di pintu perpustakaan, tatapannya tertuju pada foto-foto lama itu. "Namanya Ratna," lanjutnya, matanya menerawang. "Dia adalah cahaya dalam hidupku. Tapi aku terlalu bodoh untuk menyadarinya sebelum semuanya terlambat." Alia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa merasakan kesedihan yang begitu dalam dari suara Pak Dharma. Ia mengembalikan album itu ke rak dan berjalan mendekat. "Bapak masih bisa menebus kesalahan," ucapnya lembut. "Masih ada waktu untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki." Pak Dharma menghela napas panjang, lalu menatap Alia dengan mata yang penuh makna. "Kau mengingatkanku padanya," katanya tiba-tiba. "Dia juga selalu berkata seperti itu." Alia tersenyum kecil, merasa tersanjung tetapi juga tersentuh. Sejak hari itu, ia merasa lebih bertekad untuk tetap di sisi Pak Dharma, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang bisa membantunya menemukan kedamaian di sisa hidupnya. Namun, bayangan masa lalu bukan satu-satunya hal yang harus dihadapi Pak Dharma. Suatu malam, seorang pria datang lagi ke rumah itu, orang yang sama yang sebelumnya menunjukkan sikap tidak suka terhadap Alia. Kali ini, ia tidak datang sendiri. Beberapa orang lainnya mengikutinya, dan dari cara mereka berbicara, Alia bisa merasakan ada niat buruk yang tersembunyi di balik senyum dingin mereka. "Kakek, kami datang untuk membicarakan sesuatu yang penting," ucap pria itu dengan nada manis yang terdengar palsu. Alia berdiri di samping Pak Dharma, menyadari bahwa ancaman baru sedang menanti mereka. Di dalam hatinya, Alia berjanji akan melindungi pria tua itu, sama seperti bagaimana ia ingin melindungi ibunya di desa. Ia tahu bahwa uang bisa membuat seseorang berubah, dan ia bisa melihat keserakahan dalam mata tamu-tamu yang datang malam itu. Tapi satu hal yang ia pelajari selama tinggal di rumah ini, Pak Dharma bukanlah pria yang mudah ditaklukkan, dan Alia juga bukan gadis yang mudah menyerah. Malam itu, suasana di dalam rumah besar terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Dharma duduk diam di kursi rodanya, matanya menatap tajam ke arah pria yang baru saja datang bersama beberapa orang lainnya. Alia bisa merasakan ketegangan di udara. Ia mengenali pria itu sebagai keponakan jauh Pak Dharma, seorang lelaki yang dulu pernah datang dengan sikap sombong dan tidak suka dengan keberadaannya. Namun kali ini, pria itu tidak hanya datang dengan kata-kata tajam. Ia membawa niat yang lebih berbahaya. "Apa yang kau inginkan, Reza?" tanya Pak Dharma dengan suara serak, namun masih penuh wibawa. Pria bernama Reza itu tersenyum tipis, matanya berkilat dengan keserakahan. "Aku hanya ingin memastikan bahwa keluarga tetap mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak kami, kakek," katanya dengan nada manis yang terdengar palsu. Alia menggenggam ujung bajunya dengan erat. Ia bisa merasakan bahwa pria ini bukanlah seseorang yang bisa dipercaya. Reza melangkah mendekat, tangannya melambai ke arah rumah besar itu. Kakek tinggal sendirian di rumah sebesar ini, hanya ditemani seorang gadis desa. Sementara keluarga kandung kakek, yang seharusnya merawat dan menjaga, justru diabaikan. Ia menghela napas dramatis, lalu menambahkan, "Aku hanya ingin membantu kakek membuat keputusan yang lebih masuk akal." Alia mengepalkan tangannya, merasa marah dengan cara bicara pria itu. Sejak ia datang ke rumah ini, tidak pernah sekalipun ada anggota keluarga yang benar-benar peduli pada Pak Dharma.
Mereka hanya muncul ketika mereka menginginkan sesuatu. Dan kini, setelah Pak Dharma semakin tua dan lemah, mereka datang untuk mengambil apa yang bisa mereka dapatkan. Pak Dharma tertawa kecil, suara tawanya terdengar penuh kepahitan. Kau tidak peduli padaku, Reza. Yang kau inginkan hanya warisanku. Matanya menatap tajam keponakannya itu. Aku tidak akan menyerahkan apapun pada orang yang hanya datang ketika harta dipertaruhkan. Alia bisa melihat perubahan di wajah Reza. Senyum manisnya menghilang, digantikan dengan ekspresi dingin yang penuh amarah. Jangan berpikir aku akan pergi begitu saja, kakek, kata Reza dengan nada lebih rendah. Aku akan kembali, dan ketika saatnya tiba, aku akan memastikan kau tidak punya pilihan lain. Dengan kata-kata itu, ia berbalik dan keluar dari rumah, diikuti oleh orang-orangnya. Pintu utama tertutup dengan keras, meninggalkan keheningan yang mencekam. Alia menoleh ke arah Pak Dharma, yang tampak lebih lelah dari sebelumnya. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu menatap Alia dengan sorot mata penuh pemikiran. Kau lihat sendiri, kan? Katanya pelan. Bahkan keluargaku sendiri ingin menghancurkanku. Alia merasa hatinya sakit melihat betapa kesepian pria tua itu. Ia berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Saya tidak akan membiarkan mereka menyakiti Bapak, katanya dengan suara tegas. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia memikirkan kata-kata Reza dan ancaman yang tersirat dalam ucapannya. Ia tahu bahwa pria itu tidak akan menyerah begitu saja. Ia pasti akan kembali dengan rencana lain. Alia memandangi langit malam dari jendela kamarnya, hatinya dipenuhi dengan tekad. Ia mungkin hanya seorang gadis desa, tetapi ia tidak akan membiarkan keserakahan menghancurkan satu-satunya orang yang telah memberinya kesempatan untuk hidup lebih baik. Keesokan paginya, Alia mulai mengambil langkah. Ia tidak tahu banyak tentang hukum atau surat-surat warisan, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi Pak Dharma. Dengan tekad kuat, ia berencana mencari tahu lebih dalam tentang warisan keluarga ini dan bagaimana cara mencegah Reza merebut segalanya. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkah kecilnya itu akan membuka rahasia yang lebih besar. Sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu. Pagi itu, Alia duduk di ruang kerja Pak Dharma, di antara tumpukan dokumen tua yang semalaman ia pelajari. Matanya yang sedikit sembab menelusuri baris demi baris surat wasiat lama dan catatan hukum. Ternyata, warisan yang diperebutkan oleh Reza dan keluarganya tidak hanya berupa harta, tetapi juga perusahaan besar yang selama ini dikelola oleh Pak Dharma. Namun, ada satu hal yang membuat Alia terkejut. Sebuah dokumen yang menyebutkan nama seseorang yang tidak pernah disebut sebelumnya dalam keluarga ini. Saat itu juga, pintu ruang kerja terbuka, dan Pak Dharma muncul dengan wajah lelah. Ia menatap Alia dengan sorot mata penuh tanya. Kau menemukannya, bukan? Tanyanya pelan. Alia menatapnya, lalu mengangguk. Siapa dia, Pak? Tanyanya sambil menunjuk nama yang tertulis dalam dokumen. Pak Dharma menarik napas panjang sebelum akhirnya menjelaskan, dia adalah anakku yang hilang. Alia terkejut. Pak Dharma kemudian menceritakan bahwa bertahun-tahun lalu, ia pernah memiliki seorang putra yang diusir oleh keluarganya sendiri karena menolak mengikuti tradisi bisnis keluarga. Sejak saat itu, mereka tidak pernah berkomunikasi lagi. Aku terlalu keras padanya, ucap Pak Dharma dengan suara bergetar. Dan sekarang, aku tak tahu di mana dia. Alia bisa merasakan kesedihan mendalam di balik kata-kata pria tua itu. Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu ruang kerja terbuka lebar, dan di ambang pintu, Reza kembali berdiri dengan senyum licik di wajahnya. Kali ini, ia membawa seorang pengacara. Aku datang untuk memastikan hak warisku, katanya dengan nada puas. Ia mengangkat sebuah dokumen lain, sebuah surat pernyataan yang diduga dibuat oleh Pak Dharma untuk menyerahkan aset kepadanya. Alia tidak tinggal diam. Dengan tenang, ia mengangkat dokumen yang ditemukannya. Sebelum itu, aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya,
lalu menyerahkan dokumen warisan asli kepada pengacara yang datang bersama Reza. Lelaki itu membaca dokumen tersebut dengan dahi berkerut. Setelah beberapa saat, ia menatap Reza dan berkata, "Dokumen yang kau bawa ini tidak sah." Wajah Reza langsung memucat. Pak Dharma kemudian berbicara dengan suara tegas, meski tubuhnya sudah lemah. "Warisan ini bukan hanya tentang uang, Reza. Aku pernah kehilangan keluargaku karena keserakahan. Aku tidak akan membiarkan sejarah terulang." Reza yang menyadari kekalahannya berteriak marah, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Dengan penuh kemarahan, ia akhirnya pergi, meninggalkan Pak Dharma dan Alia dalam keheningan yang menenangkan. Beberapa minggu kemudian, setelah pencarian yang panjang, Alia akhirnya menemukan jejak anak Pak Dharma yang telah lama hilang. Ia ternyata hidup sederhana di kota kecil, jauh dari kemewahan yang pernah ditinggalkannya. Dengan hati-hati, Alia mengatur pertemuan antara ayah dan anak yang telah lama berpisah. Saat akhirnya mereka bertemu, air mata tak terbendung di wajah Pak Dharma. Ia menggenggam tangan anaknya dengan penuh penyesalan dan harapan baru. Kesehatan Pak Dharma semakin menurun setelah pertemuan itu, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tampak damai. Alia tetap setia merawatnya hingga saat-saat terakhir. Ketika akhirnya Pak Dharma berpulang, ia meninggalkan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar kekayaan. Ia meninggalkan perdamaian bagi keluarganya. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Dharma, Alia menerima surat dari pengacara keluarga. Ia diberitahu bahwa Pak Dharma telah menuliskan namanya dalam wasiat. Namun, bukan harta yang diberikan kepadanya, melainkan sebuah rumah sederhana di desa tempat ia berasal, sebagai bentuk penghargaan atas ketulusan dan kesetiaannya. Alia tersenyum, menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang menjadi kaya, tetapi tentang memberi dan menerima kasih dengan tulus. Dengan hati yang tenang, Alia kembali ke desanya. Namun, kali ini, ia bukan lagi gadis miskin yang dipandang sebelah mata. Ia kembali sebagai seseorang yang membawa kisah, pengalaman, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, tetapi satu hal yang pasti, ia telah menemukan makna keluarga yang sebenarnya.